Hari ini kita ada janji. Oh, ada Pak, ada. Bu, sama siapa? Sama Pak Izul Pak. Pak Izul Mandiri. Betul, Izul Mandiri. Udah ditelepon? Oh, sudah. Seminggu yang lalu pasti. 1 minggu yang lalu. Makanya. Oke, aku coba telepon deh. Aku coba telepon. Kebalik Pak. Oh iya, kebalik. sorry. Wow. Oke. Nah, teman-teman, Pak Izul adalah termasuk kategori profesional muda yang dimana untuk pembahasan kali ini kita akan membahas profesional muda. Bagaimana sih profesional muda menurut dari pandangan Pak Izul? Ya, kita lihat sambil menunggu. Nah, ini udah nyambung. Halo, Pak. Oh, sampai mana, Pak? Oh, udah dekat, udah di depan gerbang. Oke, Pak, nanti kalau udah di depan gerbang bilang aja sama security mau ke blok F20 nanti biar diantarkan. Nah, di depan rumah itu sudah ada teman-teman yang menyambut kok, Pak. Oke, kita tunggu, Pak. Makasih. Oke, teman-teman, kita tunggu. Lanjut. Nah, itu Pak Zul datang. Teman-teman, Pak Zul sudah datang nih. Silakan Pak, masuk, Pak. Selamat Anggap aja rumah sendiri, Pak. siap. Siang, Pak Bos. Siang, Pak. Apa kabar? Masuk. Nah, ini udah ganteng, mapan, profesional muda banget pokoknya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, teman-teman, Pak Zul sudah datang. Beliau adalah Consumer Loan Manager dari Bank Mandiri. Di area mana, Pak, lebih tepatnya? Area Surabaya Basuki Rahmat, Mas. Area Surabaya Basuki Rahmat. Nah, kayaknya masih kosong nih mejanya, Pak. Bentar, Pak. Saya manggil ART saya. Nyuh. Maksudnya Mau minum apa, Pak? Mau minum ada teh, ada kopi, ada air mineral, atau makanan, Pak? Ada, Pak? Makanan, Pak? Wah. Repot. Kopi aja, kopi. Kopi. Nyuh, kopi, biar nyuh, enak, kopi. biar enak. Biar lebih Kita ada santai. pembantu, Pak. Ada pembantu baru aja 1 jam yang lalu udah rekrut. Atau mau makan, Pak? Ada iga Nggak, bakar, ada soto Lamongan. Nggak usah, terima kasih. Bentuk Indomie sih, Pak. Oke. Nah, Pak, bagaimana menurut Pak Izul terhadap profesional muda untuk berinvestasi di properti? Menurut Pak Izul bagaimana? Oke, gini Mas Rizal, kalau ngomongin profesional muda, pengertiannya dulu deh. Iya, ya kan? boleh. Disebut profesional muda, kalau dari mudanya udah kelihatan pasti usia. Nah, Betul. usianya berarti usia muda nih. Betul ya kan? sekali. Terus orang yang sudah mapan dalam artian kata biasanya lebih memikirkan investasi jangka panjang dan lain sebagainya, gitu ya kan. Dan kalau dibilang profesional muda, biasanya karena dengan usianya yang masih muda, dia biasanya untuk memikirkan risiko nih jangka panjang. Betul. Makanya kalau dibilang, ini kan kita ngebahas properti. Kalau properti itu bukan masalah 1-2 tahun, tapi investasi jangka panjang. Betul sekali, ya, Pak. Betul, Dari betul, situ tuh, ya enggak? Uh-huh. Jadi kalau dibilang potensinya sih, melihat dengan keadaannya sekarang, cukup lumayan sangat besar sih porsinya. Terutama juga kalau kebetulan kita di Mandiri juga hampir rata-rata sebagian besar porsinya kurang lebih sekitar hampir 60-70% itu memang dari kalangan tersebut. Gitu. Jadi kalau dibilang potensinya cukup besar sih cukup besar gitu ya kan. Apalagi sekarang udah eranya beda nih gitu ya kan. Betul. Banyak anak muda-muda nih ya kan. Yang kita nggak kebayang dulu, wah ini apa pekerjaan apa, sekarang udah beda banget itu sih. Gitu Mas Rizal. Berarti kalau saya sempat baca, Pak, ya. Saya sempat baca itu ada riset. Wah, ini udah datang. Tumben pinternya. Terima kasih Mas. sama Sendok saya ketinggalan. Makasih. Siap. Oh ya, makanannya. Lah ini, Pak. Kita makanan impor, Pak. Oh, siap. Impor. Nah, ini. Langsung. Nah. Oke, kita mungkin lanjut. Pak, sambil dicemil-cemil dulu, Pak. Siap. Oke, berarti kalau dari pernyataan tadi Pak Izul itu adalah profesional muda yang sudah banyak berinvestasi dalam dunia properti, ada riset yang ada riset yang bilang menunjukkan bahwa profesional muda kan kategori kaum milenial juga termasuk, ya kan? Ya, betul. Dan termasuk bisa dikatakan mendekati Gen Z. Itu ada yang bilang kaum milenial itu dikatakan tidak mampu atau tidak bisa memiliki rumah sendiri, itu berarti salah, Pak, ya? Ya, itulah. Ya memang kan tadi kita ngomongin sekali lagi kan jangka panjang, gitu ya kan. Nah, kalau memang kita ngomongin jangka panjang ini agak salah memang sih, gitu ya kan. Banyak sih sebetulnya channeling, gitu ya kan. Okay. Ya memang otomatis yang namanya properti kan
kembali lagi setiap tahun memang meningkat. Otomatis juga supaya mensiasati gimana sih caranya semakin meningkat itu sebetulnya channelnya banyak kok. Salah satunya ya bisa lewat yang namanya KPR. Gitu loh. Jadi itu juga salah satu solusi dari sekian banyak gitu ya kan yang bisa mensiasati semakin meningkatnya dari suatu investasi properti tersebut gitu. Nilai-nilai investasinya. Gitu. Itu sih. Oke, siap. Berarti statement itu sudah terbantahkan bahwa dengan Pak Izul sebagai sudah berpengalaman di dunia perbankan, profesional muda itu banyak sudah mengajukan KPR ya? Betul. Oke, siap. Nah, untuk profesional muda dari Pak Izul ini yang mengajukan KPR ini profesinya apa aja Pak? Meliputi profesi apa aja? Kebanyakan kita rata-rata dokter juga ada. Jadi dokter, arsitek, konsultan-konsultan. Karena gini, balik lagi yang tadi di awal kan saya bilang sudah eranya sekarang sudah beda nih. Apa-apa serba digitalisasi. Betul. Bahasanya kalau anak muda zaman sekarang tuh taunya adalah startup mulai muncul-munculan. Betul. Yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi yang tadi saya bilang di awal kita nggak kebayang dulu kerjaan gitu ya kan. Kalau dulu kan orang dulu taunya kita kerja dari rumah pergi ke kantor itu dilakukan. Kalau sekarang nggak perlu, cukup di rumah saja sudah bisa dilakukan atau di mana saja sudah bisa. Gitu. Jadi paling banyak memang di kita rata-rata ya itu sih ya kan konsultan gitu ya kan, terlebih baik itu dia ada pengacara, dokter, kemudian juga arsitek, seperti itu sih. Gitu. Siap. Berarti apakah kalau profesional muda ini juga bisa dilihat dari segi hobinya nggak Pak ya? Bisa. Hobinya profesional ini apa aja sih hobinya ini? Nah, ini kalau ngomong di hobi rata-rata kalau yang muda sekarang golf juga bisa. Wah, itu hobinya berarti orang mahal ya? Mahal tuh biasanya. Nah, kalau yang sekarang lagi booming juga sekarang kalau dilihat tenis kayak gitu-gitu tenis, juga. Betul. Kurang lebihnya gitulah. Oke, ya kan? Siap. Nah, menurut Pak Izul nih, profesional muda itu mencari rumah yang seperti apa sih? Yang diharapkan oleh profesional, kebanyakan rumah yang seperti apa sih? Atau dari segi harga, dari segi bentuk bangunan, sepengalaman Pak Izul dari pihak perbankan? Kalau kita ngomongin yang dilihat yang pasti gini, sifatnya profesional muda tuh anak-anak zaman sekarang kritis pastinya gitu ya kan. Nah, yang pasti pertama kalau kita ngomongin yang dicari pastinya lokasi. Oke, kritis lokasi. Lokasi itu berarti kan dia maunya biasanya rata-rata dekat dengan tempat kerja kah, fasilitas yang di sekitarnya seperti itu. Kedua, kita ngomongin balik lagi gitu ya kan sebelum ke sana yang pasti anggaran, karena tadi kita ngomongin nilai investasinya. Betul ya kan. Dia akan menghitung tuh sekali lagi cukup nggak gitu ya kan dengan anggaran, terus kemudian yang lain-lainnya ya kan. Yang ketiga kita ngomongin itu adalah secara anggaran masuk, kemudian luasnya atau apa ya kita ngomongnya besaran kecilnya deh. Kecilnya. Gitu ya kan. Kalau sekarang kan gini, karena nilainya semakin lahan itu kan sudah mulai terbatas. Wah, ya betul. Semakin terbatas. Beda banget tuh gitu ya kan. Biasanya mereka kalau melihat ya harga kan juga pasti mengikuti kan gitu ya kan. Apa ya kita ngomong luasannya itu sekarang kita tidak perlu yang besar-besar banget gitu ya kan. Menurut dia yang penting memang sesuai dengan kebutuhannya, anggaran ya sudah gitu ya kan dicari gitu. Dan yang terakhir biasanya mereka akan ngelihat lebih ke fungsinya sih gitu. Fungsinya itu maksudnya gini, sekarang tadi saya bilang kalau dulu tahunya adalah orang kerja di kantor. Kalau sekarang kita kerja di rumah itu sudah bisa dilakukan. Udah bisa, betul. Gitu ya kan. Jadi dia akan lihat tuh ya enggak. Jadi tidak hanya rumah itu hanya sebagai ya sudah kita rumah istirahat selesai gitu ya kan, tapi melihat fungsinya juga sebagai bisa dipakai kantor, karena kembali lagi profesional muda salah satunya konsultan, orang arsitek, pajak dan lain-lain, konsultan itu kan sudah bisa semua itu dilakukan di rumah. Kurang lebihnya segitu, Mas Rizal. Oke. Pak, daripada sebelum dingin diminum dulu Pak. Boleh. Nanti kalau semisal iya betul. Kalau tak minum ya Mas Rizal. Boleh silakan Pak. Nyuk, mantap Nyuk. Mantap Pak. Mantap. Lanjut Pak. Oke Pak. Oke, mungkin segitu. Pak, cemilannya. Ya, nanti sudah. jadi berubah jadi sebenarnya 10 Pak. 9-10 ya Mas. Iya. Dibetulkan lagi. Oke, nah kebanyakan ini Pak, tadi kan sudah kita bilang
kadang-kadang ada juga termasuk profesional muda, kalau kita bilang bukan profesional muda deh, kaum milenial yang sekarang lah kita bilang kaum milenial, yang menurut Pak Izul yang apa ya, kadang-kadang orang mengundur alasannya aku nggak mau investasi, nanti nunggu tabungan terkumpul deh. Menurut Pak Izul bagaimana? Itu salahkah atau bagaimana? Atau kurang tepatkah? Dan yang benar bagaimana Pak? Menurut Pak Izul untuk berinvestasi properti ini? Kalau dibilang nggak tepat, nggak juga sih ya, gitu ya kan. Saya lebih ke ini sih, kalau dari saya lihatnya lebih ya kembali lagi yang tadi saya bilang, gitu ya kan. Orang ngelihat kan juga disesuaikan dengan anggarannya, gitu. Ya memang nilainya kan semakin naik, gitu ya kan. Nah, kembali lagi kalau dibilang harus menunggu, ya memang kalau nunggu kapan jadinya, nanti semakin lama semakin dekat nggak kebeli-beli, Ya, gitu loh Mas Rizal. betul. Padahal tadi saya dibilang salah satu solusinya sebetulnya kita bisa menyediakan, kalau kebetulan di Mandiri kita ada yang namanya KPR, gitu ya kan. Jadi kalau dibilang harus nunggu tabungan juga ya nggak juga salah sih, gitu ya kan. Karena kembali lagi apa ya, banyak promo dari si kita ngomonginnya developer nih, gitu ya kan. Mungkin banyak yang namanya promo zaman sekarang itu sudah ada yang namanya apa, subsidi DP-nya kan. Subsidi DP, Kemudian betul. juga nanti dari sisinya bank biasanya juga ada promo, gitu ya kan, yang dimana memang uang mukanya tidak terlalu besar. Tapi kembali lagi masing-masing bank itu sudah ada yang namanya ketentuannya, berapa sih DP yang wajib minimal dia bayarkan, seperti itu. Nah, itu sebetulnya juga salah satu yang tadi saya bilang mensiasati, nggak perlu harus nunggu kekumpul dulu sih, enggak ya. Tapi dibilang salah juga enggak, Mas Rizal. Tapi karena kan ada, kembali lagi ada komponen-komponen lainnya, gitu ya. Memang ada. Tapi kalau harus menunggu sampai itu terkumpul semua, ya nggak bakalan jadi gitu, Mas Rizal. Karena gini, gitu permasalahan kita bilang permasalahan di kaum milenial atau profesional muda yang sekarang yang bisa dikatakan masih belum mencapai kemapanan juga ya. Itu permasalahannya itu kalau setahu saya, kayak teman saya ini, saya bilang teman saya, dia kebanyakan healing sih. Healing gitu kan. Healing, holiday, terus dia lebih konsumtif untuk perihal pakaian, perihal makanan, terus atau perihal apapun lah, sehingga kalimatnya ya nunggu aja nanti cash, atau mungkin lebih malasnya lagi kebanyakan cok, nanti kan dapat dari orang tua. Nah, itu sih kayak gitu. Memang ya itu tadi, memang harus dirubah mindsetnya dulu, pola mindsetnya. Kalau memang seperti itu, ya memang kita bilang nggak akan terkumpul sih. Kapan dia mau punya sendiri, gitu ya kan? Makanya yang tadi saya bilang ya sebetulnya banyak sih, gitu ya kan. Promo-promo ya kembali lagi mungkin dia kurang melek informasinya, gitu ya kan. Padahal sebetulnya banyak sih, gitu. Berarti kalau untuk mencapai apa ya, untuk menjadi kalimat posisi sebagai profesional muda, yang perlu dilakukan apa Pak? Untuk bisa dikatakan tadi ada faktor usia, kemapanan, hobi, untuk mencapai ke fase itu, daripada kita buang-buang waktu untuk apa? Untuk main-main aja, untuk mencapai kalimat aku pengen menjadi menjadi profesional muda yang sebenarnya itu gimana berarti Pak? Gini. Jadi pertanyaannya cukup jos ya. Saya minum dulu Pak. Minum dulu. Bisa dibilang kalau itu menurut saya sih kembali lagi, yang pasti gini, Mas Rizal, ya kembali ke diri masing-masing lagi, gitu ya kan. Kalau melihat, kalau harus menunggu nanti nggak akan terkumpul, kembali lagi, gitu ya kan. Sebetulnya kalau dari pertanyaannya tadi Mas Rizal bilang, kalau menurut saya ya kembali ke orangnya. Kalau mau dibilang, kalau mau menunggu ya nggak bakalan tercapai-capai. Betul. Bagi saya ya saatnya, momennya ya saat ini, gitu ya kan. Nggak perlu kamu nunggu-nunggu lagi, gue harus nunggu 2-3 tahun lagi ya, baru seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang ya tadi solusinya kan sebetulnya developer itu banyak memberikan gimmick-gimmick yang atau promo-promo yang apa ya, istilahnya menarik nih, gitu ya. Jadi ya sudah, gitu ya kan, kayak misalnya mempermudah DP-nya, gitu ya kan. Terus dari banknya sendiri juga nanti kan ada promo-promo lainnya, ya sudah sih, gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu, ya saat inilah gitu yang tepat, itu sih. Oke, siap. Oke, nah begitu teman-teman tentang perspektif profesional muda dari segi sudut pandang Pak Izul ya. Nah, Pak Izul, ini mungkin kita bahas dari pengalaman Pak Izul, ini pasti udah expert pastinya deh perihal KPR. Sudah sampai sih nggak tahu namanya Pak Izul, saya jamin pasti tahu lah semua. Oke, gini teman Pak Izul, untuk
teman-teman yang masih awam dalam bidang KPR, kemarin karena beberapa case ya, masih ada yang tanya apa sih syaratnya KPR. Nah, ini mungkin bisa di-spill atau diinfokan ke teman-teman untuk KPR dan biar bisa ACC pastinya. Itu pertanyaan yang sering banget tuh gitu ya kan, yang kita temui di lapangan sebetulnya. Jadi gini Mas Rizal, kuncinya sih sebetulnya yang kalau saya sih kalau ditanya sama teman-teman, baik dari developer gitu ya kan, user nasabah-nasabahnya kita, sebetulnya kuncinya gampang sih gitu ya kan. Yang pasti satu, terbuka. Nah, terbuka ini dalam artian dari sisinya kami, Bang, ya tolong apa adanya dalam artian kata, mulai dari sisi penghasilannya, kemudian keperluannya sebetulnya untuk apa gitu ya kan, biar kami tahu gitu ya kan. Nah, kembali lagi kalau sudah terbuka baru tuh gitu ya kan kita enak. Nah, sedangkan memang kalau setiap bank itu gitu ya kan, setiap bank kita ngomongin ya, berarti kan institusi bank. Kita sudah ada yang namanya pengawasnya gitu ya kan, OJK. Nah, itu juga kami sudah ada tuh gitu ya kan, rambu-rambunya. Nah, kalau dibilang tolong di-spill dong gitu ya kan, kuncinya satu, selain terbuka, kalau sudah terbuka, yang terpenting lagi gitu ya Kak, kita ngomongin adalah bahasanya mungkin kalau mungkin bagi orang awam taunya adalah BI checking. Nah, BI checking itu kita ngomong gini, hitungannya kita ngomong kayak Mas Wija misalnya sama saya nih gitu ya kan, kita temenan nih gitu ya, urusannya uang itu sensitif Mas ya. Apalagi ini nilainya kalau kita ngomongin investasi properti bukan, mohon maaf, bukan 100-200 ribu rupiah gitu ya, tapi ya bisa dibilang cukup lumayan besar lah. Kita aja yang temenan, kalau saya minjem Mas Rizal misalnya, Mas Rizal pinjem uang dong 500 ribu, kadang kalau misalnya apa ya, Mas Rizal pasti kan akan tanya kanan kiri dulu gitu ya kan, biar kata temen nih gitu ya Kak, biar tahu si Izul dulu pernah pinjam uang ke tempat dirimu nggak gitu ya kan, kalau pembayarannya gimana, lancar nggak gitu ya. Nah, BI checking itu hampir seperti itu gitu ya kan. Kita bank juga melihat gitu ya kan, track recordnya dia. Kalau semisalnya dia bagus, ya kembali lagi saya ngomong ke Mas Rizal gitu melihat ya kan, karakternya dulu ya. Di situ soalnya kebaca nanti Mas, karakternya dia gitu ya kan. Apakah memang orangnya dalam artian kata lurus-lurus, itu berarti kan ya dia sesuai nih bayar, sesuai dengan jadwalnya gitu ya kan, bayarnya lancar lah bahasanya. Nah, itu dulu gitu ya kan. Jadi terbuka, kemudian dari selain terbuka sama kita akan lihat yang namanya BI checking. Kemudian yang ketiga, kita lihat baru nanti secara penghasilannya. Nah, penghasilannya ini kembali lagi kalau dari sisinya bank, kita ngomong kalau bank itu harus semuanya tertera hitam di atas putih. Nah, gitu. Jadi kelihatan gitu ya kan, benar-benar kelihatan gitu ya kan. Kalau memang dia jelas, income-nya terbaca, biasanya hampir semua bank itu begitu tahu gitu ya kan, oke kok gitu ya kan. Tingkat kami ngomongnya adalah tingkat approval atau persetujuan, bahasanya itu sangat-sangat besar ya kan, kalau memang sudah jelas gitu. Itu sih. Sama yang terakhir, baik usaha maupun pekerjaannya, kita ngomong profesinya itu adalah jelas. Jelas ini dalam artian kata yang tadi saya bilang, usahanya udah ketahuan nih, ada ini bergerak di bidang ini, oh dia kerja di kantornya ini, bergerak di ini gitu ya kan. Kalaupun saya ngomong profesional muda kembali lagi, juga jelas gitu ya, nggak dia apa, konsultannya apa, bukan yang istilahnya mohon izin, mohon maaf, mungkin yang mengawang-awang itu yang biasanya kami bank-bank itu agak sedikit takut gitu ya Kak. Ini bayar nggak gitu ya Kak. Nah, itu sih Mas. Jadi sebetulnya kuncinya di situ sih. Kalau itu terpenuhi semua, kami bilang bahwa tingkat approval-nya atau tingkat persetujuannya itu akan sangat besar. Gitu, berarti kalau sudah memenuhi kriteria, persentase ACC itu pasti lebih besar pasti, ya, betul ya? Pasti. Yang pasti yang diingat sekali lagi saya tekankan adalah terbuka dulu di awal. Gitu ya kan. Kalau memang di awal terbuka, yang tadi gitu ya kan, misalnya BI checking, saya pernah ada masalah nih, gitu ya kan. Kembali lagi kami biasanya akan memberikan solusinya seperti apa, gitu ya kan. Itu nanti dikasih tahu, harus selesaikan dulu. Seperti ini gitu ya kan, gitu loh. Jadi di awal kalau dia sudah terbuka, itu kami lebih enak.
teman-teman ingat ya, kalimat terbuka tuh jangan disalahartikan ya. Takutnya salah arti ya. Jangan ya Mas. Ya, kan terbuka nanti, wah terbuka yang lain dong. Wah, enggak dong, jangan. Iya. Oke, gitu. Oke, itu berarti sangat membantu. Jadi kiat-kiatnya seperti itu ya, Betul. biar ACC ya. Nah, bagaimana dengan tipe orang yang merasa mampu untuk membayar, merasa bisa untuk mengangsur semuanya, tapi dia ngeyel, tapi pihak bank melihat nggak mampu loh. Kebanyakan gini bilangnya, loh Mas saya lo mampu bayar, penghasilan saya segini, tapi kok nggak di ACC? Itu bagaimana untuk menjelaskan untuk biar lebih lebih enak bisa diterima Baik. kayak gitu. Oke, jadi memang tadi saya sebutin lagi kan, memang ngelihat hitam di atas putih apa segala macamnya. Nah, ini nih sebetulnya yang tadi sekali lagi memang mindsetnya dulu deh, gitu ya, nggak terbuka di awal, sampaikan ke kami, gitu ya kan, kendala-kendalanya apa, gitu ya kan, yang di mereka punyanya apa, pokoknya mulai dari semuanya itu terbuka. Nah, begitu kita ngadepin yang tadi Mas Rizal bilang, wah, saya sebetulnya mampu nih, gitu ya kan, nggak usah takut. Saya bilang nggak usah takut. Dari selain yang tadi saya bilang di awal, bank itu juga yang namanya pasti ada yang namanya memberikan program, kemudahan-kemudahan, gitu ya kan. Apalagi kalau memang sebetulnya secara notabene orang ini mampu bayar. Contoh misalnya di kami, ya kan, oke, dalam artian kata dia tidak bisa yang namanya mungkin mampu, tapi di dalam hitam di atas putihnya tidak bisa mencerminkan. Tapi kita tahu dari hasil BI checking-nya lancar. Dia punya pinjaman ini, dia pernah punya kredit ini, gitu ya kan, lancar apa segala macam. Usahanya jelas, gitu ya kan, kelihatan aktivitas dan lainnya, jalan usahanya juga lebih dari 2-3 tahun, gitu ya kan, kelihatan, gitu ya kan. Nah, dari Mandiri sendiri kita biasanya itu ada program, kita namanya ada yang sekarang itu instant approval. Oh, instant approval. Mempermudah sebetulnya, gitu ya kan. Nah, adanya yang tadi kendala itu dengan adanya programnya kita, biasanya itu yang bikin istilahnya jadi nasabah, oh ternyata bisa ya, gitu. Nah, tinggal kita memang sampaikan ke nasabahnya, sekali lagi belinya yang tepat dulu di mana. Sekali lagi dengan developernya juga yang jelas, gitu ya kan. Dan yang paling saya tekankan selalu adalah yang tadi di awal terbuka dulu, biar kami bisa tahu bahwa oh kami berikan solusinya seperti ini. Oke, siap. Itu sih Mas Rizal. Berarti garis besarnya adalah terbuka dulu. Oke. Semuanya. Oke. Jadi gitu teman-teman untuk kiat-kiat biar di ACC ya. Oke Pak, berarti gitu ya untuk penjelasan perihal untuk KPR biar ACC biar nggak salah paham lah, kebanyakan orang kan salah paham perihal KPR, takut belum dicoba kayak gitu kan ya. Jadi sekarang juga udah mulai banyak kan kalau kita lihat juga di sosmed ya itu tadi gitu ya kan, sebetulnya butuh penjelasan, butuh bertanya kepada yang tepat lah gitu ya. Betul, jadi betul. kalau ini jangan cuma satu sumber, kalau bisa tanya kanan kiri segala macam gitu ya kan. Karena sekarang udah gampang kok akses informasi gitu ya kan. Betul. Gadget kita ayo tinggal satu klik udah langsung bisa semua gitu. Biar tahu gitu ya, nggak salah. Gampang sebetulnya, gampang sih Mas Rizal. Gitu sih. Oke, Pak mungkin mau tambah air minum dulu? Sudah. Air minum? Sudah cukup. Yo, aku air minumnya. Ini kebetulan air minumnya. Kopinya enak Mas. Gitu ya kan? Iya kan? Kebetulan mantan barista lah. Makasih ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir Pak, support dari Bank Mandiri untuk profesional muda yang ingin berinvestasi properti ini sejauh apa Pak? Untuk supportnya dari Bank Mandiri untuk berinvestasi properti ini. Oke. Kalau dibilang supportnya kita sebetulnya banyak, cuman salah satunya khususnya untuk yang kita ngomongin untuk yang di Jivana Homes, jika ada profesional muda yang mau beli di sini, salah satunya adalah support yang kita kasih. Pertama, tadi sebetulnya sudah saya spill sih, gitu ya Kak. Dari sisi program yang namanya instant approval, itu suatu kemudahan banget, gitu ya kan. Kenapa saya bilang mudah banget, Mas Rizal? Dari sisi berkasnya dia tidak terlalu banyak. Kita ngomongnya instant approval itu biasanya lebih ke simplifikasi berkas lah gitu ya kan. Tapi dengan catatan memang BI checking-nya
Yang tadi di awal saya bilang harus bersih itu ya. harus bersih, lancar. Ya, Bukan ya. bersih tidak punya pinjaman, tidak, gitu ya kan. Tapi lancar, gitu ya. Lancar. Kita ngomongnya adalah lancar, ya kan. Itu mempermudah, gitu. Jadi udah nggak ada lagi biar kata saya sebetulnya mampu, gitu ya kan. Tapi memang dari sisinya rekening lah, apalah segala macam itu memang nggak perlu lagi, gitu ya kan. Gitu, ya, betul, kan? betul, Nah, betul, itu. betul. Terus yang kedua dari sisi bunganya, gitu ya kan. Bunganya, yang itu tadi di gimana? awal kan semakin mahal orang Nah. udah derdek duluan, gitu ya, Betul, udah takut betul. duluan, nggak Oh, usah oh. takut, gitu ya kan. Untuk promonya juga di kita salah satunya kita kasih khusus untuk yang di Givana Homes ini juga suku bunganya khusus spesial mas. Oke, Ya, Kak, berapa, pilihan kita ada yang mulai dari fix 3 tahun, kemudian fix 3 tahunnya 3,45. Oh, murah Kemudian banget. untuk yang fix 5 tahunnya 4,55 dan kita satu ada lagi punya yang namanya sekarang berjenjang. Berjenjang itu biasanya ini yang paling sekarang lagi digandrungin. Hampir semua kayaknya sih nggak Mandiri aja sih, gitu. Yang lain Ya. juga ikut-ikutan juga sama Ya, lah, ya, gitu ya. punya. Betul, Kenapa kita bilang berjenjang? Karena dia naiknya sudah teratur. Jadi karena di awal ini saya ngomongnya investasi jangka panjang, gitu ya kan, orang, nah itu dia pengennya jangka panjangnya sudah tahu, ada hitung-hitungannya. Karena tadi kan saya bilang juga sesuaikan dengan anggaran ya, budgetnya, Betul, gitu ya betul, kan. Dia akan memperhitungkan. Nah, di berjenjang ini kita mulai startingnya itu ada yang mulai dari 6,88. Fix 3 tahun pertamanya, jadi dari tahun pertama sampai tahun ketiga, kemudian 8,88 tahun keempat sampai tahun keenam, dan terakhir dari tahun ke-7 sampai ke-10-nya itu di angka 9,88. Jadi dia enak. Jadi dia udah nggak ada worried lagi. Yaitu tadi resiko dia udah memperhitungkan, gitu ya kan. Dari awal dia sudah tahu mempersiapkan berapa sih angsuran yang saya harus siapkan, gitu. Oke. Kurang lebihnya itu sih mas, gitu ya kan. Selain nanti mungkin banyak, kalau mau tahu lebih lanjutnya datang dulu ke sini deh, gitu ya kan. Datang ke sini dulu, gitu ya kan. Dilihat dulu ya nggak unitnya cocok, kami Mandiri siap support. Oke. Gitu, Mas Rizal. Nah, teman-teman bisa dilihat tadi The Givana Homes ada instant approval loh ya. Ada instant approval Pak Ingin. Untuk mempermudah teman-teman yang ingin berinvestasi, menambah properti atau rumah pertama kali di The Givana Homes ini, kayak cocok ada instant approval pastinya. Oke. Nah Pak, sebelum kita mengakhiri acara sesi kali ini, pesan-pesan apa sih Pak untuk profesional muda sebelum membeli rumah atau properti sebagai investasi? Oke, pesan-pesan ya. Pesan-pesan. Wah. Itu harus lebih dari satu Pak. Baik. Yang pasti belilah di propertinya di developer terpercaya. Nah, Pasti dong harus. pasti, itu pasti. Karena kembali lagi kami dari Bank Mandiri sendiri memberikan promo-promonya itu nggak sembarangan, Mas Rizal, gitu ya kan. Dan kebetulan The Givana Homes salah satu developer yang terpercaya. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, gitu ya kan. Nggak semua developer bisa kita kasih loh, Mas, gitu ya kan, Mas Rizal, Khusus ya kan, ya, khusus. Mas. Jadi pasti. Terus yang kedua adalah dari sisi legalitasnya, gitu ya kan. Kembali lagi legalitasnya dan alhamdulillah setahu kami sejauh ini kita sudah kerjasama juga bukan waktu yang sebentar, sudah cukup lumayan lama. Dari sisi legalitasnya Givana ya alhamdulillah sejauh ini bisa kita bilang aman, ya kan. aman dong. Mulai dari pengurusannya, mulai dari kita ngomong mulai dari rumahnya lah, gitu ya kan, kebangunnya, kemudian dari sisi pengurusan kita beli rumah-rumah itu pasti ujung-ujungnya orang akan nanya surat-suratnya gimana. Nah, alhamdulillah sejauh ini juga Givana sepengetahuan saya sampai dengan saat ini juga alhamdulillah lancar Mas. Jadi dalam artian kata surat-suratnya juga jelas. Nah, dan yang terakhir, pesan-pesan yang terakhir gitu ya kan, tadi selain developernya jelas, ya kan, legalitasnya gitu ya kan, dan yang terakhir gak usah lama-lama nungguin, segera ke sini beli unitnya, itu ya. aja gitu ya Mas ya. Siap. Dari satset pokoknya beli. Ingat teman-teman, Bang Madi udah bilang dari produk dari kita, terutama The Givana Homes atau PT Wisma Mukti, itu mulai dari The Givana Homes, dari Banjarmukti Residen, Wisma Mukti sendiri dan Gria Bupati Mukti, legalitas pasti sudah jelas, aman dan terpercaya pasti pokoknya. Nah, oke. Terima kasih Basu untuk waktunya. Sama-sama, Mas Rizal. Nggak dibawa beneran, Pak. Nah, abis ini bukan kita jalan. Saya bawa boleh ya Mas ya? Oh, boleh. Silakan, Pak. Silakan bawa. Buat aja. perjalanan Kita pulang. Mungkin untuk ngobrol ke taman, Pak. Boleh, siap. Gitu Oke. ya. Terima kasih untuk Pak Basu. Sama-sama Mas Rizal, Terima kasih dengan senang untuk hati.
kehadiran dari Pak Izul sudah menyempatkan waktu ya teman-teman ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangannya mana dong? Ya teman-teman, nantikan untuk narasumber-narasumber yang lain, jangan sampai terlewatkan. The Chivana Homes, Novelty of Letter Harmony. Oke, bawa Mas, biar sama-sama sambil enak. Siap, ambil makan Mas. Oh iya. Hai.